Ya, next. Nah, saya naik ke SMA, kuliah, baik semuanya. Ya, kebetulan saat itu saya kuliah, pada saat itu papa mama saya SMA itu pindah. Jadi sudah nggak satu tempat dengan kami, pindah ke Kalimantan mengadu nasib. Papa mama saya buka bengkel, Bapak Ibu semuanya. Ini bengkel papa mama saya, ya. Jaraknya sangat jauh di Kalimantan, bukan di kotanya, di pedalamannya. Kurang lebih Anda kalau mau ke tempat saya harus 8 jam. Nah, papa mama saya buka toko itu, soalnya ya, buka toko itu, ini bengkel mobil, mobil ya, truk ya, terutama ya. Waktu itu ya, ini kan lagi mencoba nih, ya. Gak ada air, gak ada listrik. Anda bayangin, gak ada listrik, gak ada air di situ, Bapak Ibu semuanya. Ya sulit, ya sangat sulit. Nah, tapi saya waktu itu berpikir, saya mau sukses. Saya harus kuliah di tempat yang bagus. Nah, papa mas saya ngomong, saya agak maksa, saya bilang saya mau kuliah ke satu tempat universitas, itu Ciputra. Anda bisa lihat di kiri itu, Universitas Ciputra. Waktu itu uang masuknya Anda bisa baca lah ya. Uang masuknya ini 11 jutaan ya. Saya angkatan keduanya. Ini uang masuk aja, belum uang semester. Jujur papa mas saya nggak bisa bayar. Papa mama saya nggak bisa bayar. Finally papa mama saya bilang apa? Vincent, papa mama bisa kuliahin kamu, tapi nggak bisa kuliah sampai selesai. Karena ini malu loh, mengakui dulu saya itu mengakui itu malu, Bapak Ibu semuanya. Ya. Karena kenapa? Saya itu kepingin berteman dengan anak-anak bos. Ini bener-bener soal kuliah yang elit. Anak-anak orang kaya kumpul di sini semuanya. Kenapa? Saya berpikir, harapan saya ingin berteman dengan mereka, biar saya itu dapat entah pekerjaan, entah bisa bangun bisnis bersama-sama. Karena lingkungan itu penting, Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, dan ngomong-ngomong, saya punya motor namanya Karisma. Akhirnya waktu kuliah, saya naik motor Karisma. Motor Karisma itu pemberian dari, bukan pemberian, dipinjemin sama tante saya. Tante saya, kenapa? Karena keluarga saya keluarga besar saya sekarang semuanya pindah ke Kalimantan, Bapak Ibu semuanya. Keluarga saya pindah ke Kalimantan semuanya. Nah, disinilah saya punya Honda Karisma ya. Nah, saya waktu kuliah Ciputra, Bapak Ibu semuanya, harapannya pengen berteman. Tapi sekali lagi, saya minder, Bapak Ibu semuanya. Sulit loh berteman dengan mereka itu. Kenapa? Mereka sudah naik supercar semua. Papa mamanya itu kasih supercar. Jadi saya terus lihat mobil BRC, BMW, waktu itu ada Integra. Tapi saya naik sepeda motor. Mau berteman itu kayaknya nggak bisa, karena mereka bentuk klub mobil, Bapak Ibu semuanya. Saya kan nggak mungkin ya, satu-satunya motor masuk sana ya. Kalau mereka vale kan nggak mungkin motor saya ikut vale juga, Bapak Ibu semuanya ya. Motor vale. Ya. Dan saya nggak bisa nongkrong sama mereka. Kenapa? Kalau nongkrong, kayak di Starbucks. Bagi saya waktu itu Starbucks itu mahal banget loh. Kopi harga 50.000. Mahal Bapak Ibu semuanya. Itu uang makan saya selama 5-6 hari, Bapak Ibu semuanya. Sulit lah berteman, Bapak Ibu semuanya. Harapannya kepingin berteman, tapi sulit ya, Bapak Ibu semuanya. Dan di sini, kalau di SMA saya masih punya kurang lebih 5 teman baik lah. Di tempat kuliah, saya nggak punya teman, Bapak Ibu semuanya. Bener-bener nggak punya teman. Ya, next. Nah, ketika saya kuliah, ya, maksud hati pingin berbisnis. Anda tahu, ada telepon yang masuk. Anda tahu tadi saya bilang, saya punya teman, ya. Nah, teman saya ini punya upline. Inilah upline-nya. Ya. Upline-nya ini Pak Ciwi, dia mengganggu kehidupan saya ya semuanya. Lihat mukanya. Ya, muka kalau orang ada maunya itu persis kayak mukanya Pak Ciwi yang sekarang digambar ya. Ya, ini anggapan saja ya. 9 tahun tidak ada kabar, tahu-tahu aja ketemuan, ini pasti MLM. Saya nggak terlalu akrab sama beliau waktu di SMA, Bapak Ibu semuanya. Tiba-tiba telepon sama saya gitu ya. Vincent, gimana kabar? Aduh, saya tahu ini sudah mau ngajak saya aktif ini. Saya nggak mau, Bapak Ibu semuanya ya. Tapi beliau ini follow up terus. Akhirnya beliau itu ngomong, kamu tahu nggak si pembicara yang tadi saya sebutkan? Kamu tahu nggak? Nah, pembicara ini kenapa kok waktu itu terinspirasi? Umurnya itu beda setahun. Waktu itu saya umur 18 tahun, beliau umur 19 tahun. Ya, beliau ini hidupnya berubah. Beliau bilang, datang ke pertemuan, datang ke acara, sekali saja. Kalau kamu datang, nggak mau jalan, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kamu percaya sama saya, ingin merubah nasib, datang. Ya, datang Bapak Ibu semuanya. Karena menghargai sebagai kakak kelas sebenarnya. Ya, next. Apa perasaan saya? Ya, rasanya orang ini ganggu banget hidup saya ya. Risih gitu loh. Ya, sukses, dapat Mercy, dapat BMW,
Ferrari, tapi dia nggak punya, Bapak Ibu semuanya. Rasanya kan seperti itu ya, mengganggu sekali kehidupan kita, teman-teman semuanya. Ya, mungkin Anda merasa perasaan sampai hari ini ketika Anda diajak di acara ini acara apa sih nggak jelas. Bapak Ibu mungkin ya, orang yang ngajak Anda, nantinya Anda kan berterima kasih ya. Anda bergabung dengan beliau ya semuanya. Bukan karena untuk SIP yang tidak, tapi beliau ini ngajak sukses loh. Saya lagi ngajak sukses, bukan ngajak bunuh diri loh. Orang yang ngajak bunuh diri aja ada, ini ngajak sukses Bapak semuanya. Ngajak uangnya ditambah, bukan dikurangi. Next. Ini harapan saya, Bapak Ibu semuanya. Saya datang ke sana, saya ketemu sama orangnya. Ini adalah sosok mentor, Bapak semuanya. Jadi saya bicara, dari pembicara ini akhirnya jadi mentor pertama saya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi beliau itu di usia 19 tahun, saya 18 tahun. Beliau ini bisa beli BMW Z4. Harganya 1,2 M. Jadi kalau Anda tahu, asal-muasalnya mobil Z4-nya Pak Yosep, itu asalnya dari sini. Sama, ya. Dia bilang, saya gila, saya kayak ditampar, blok. Umur 19 tahun bisa beli mobil kayak ginian, Bapak Ibu semuanya. Waktu itu saya merasa gak mungkin lah kita dapat kayak gini-ginian. Itu yang digambar itu penipuan semua. Mereka sudah kong kali kong, udah atur ya. Pasti gak bisa dapat lah kita. Bagi saya seperti itu. Ya, tahu nggak ini kalimatnya ya? Saya itu sampai rasanya mata saya itu melotot, mau lepas Bapak Ibu semuanya perasaannya ya. Saya lihat beliau itu bilang kayak gini. Kira-kira kalau malam minggu, kayak hari ini hari Sabtu malam minggu ya, enaknya naiknya pintu 2 atau pintu 4 ya. Saya dalam hati, saya nggak punya pintu. Naik motor soalnya, Bapak Ibu semuanya. Ini motor saya. Ini karisma kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu semuanya, motor saya. Ya. Dan beliau ini apa ya? Berbicara, kamu tahu nggak? Harga spion saya itu harganya 12 juta. Wih, saya deg-degan, 12 juta. Saya lihat spionnya, saya lihat motor saya. Saya lihat spionnya, saya lihat motor saya. Kok saya rasain spionnya dia ya kalau pergi kemana-mana. Ya, karena sama Bapak Ibu semuanya. Jadi satu spion kayak naik motor Bapak Ibu semuanya ya. Nah, dan saya ingat ini kalau dari dulu ya, saya sama Pak Yosep itu sudah sering disuka membayangkan. Kamu bayangkan ya, ingat ya, saya kan mau ngejar cewek. Sulit dapat cewek Bapak Ibu semuanya kalau nggak punya motor. Naik motor juga sulit pada saat itu, sudah harus naik mobil Bapak Ibu semuanya. Beliau bilang, kalau kamu dapat mobil kayak gini, kalau ke kuliah, gak usah khawatir. Gak usah bilang, cewek, boleh kenalan nggak? Ya kan? Nggak dibalas, sombong deh. Ya, gak usah kayak gitu. Kamu bawa mobil kayak gini, tinggal buka pintu. Nomor handphone di atas semua katanya. Masuk akal, saya bilang Bapak Ibu semuanya. Ya, maksudnya waktu itu saya melihat gini loh, Bapak Ibu semuanya. Satu harapan, ya. Smart Spinner ini kan tagline-nya adalah hope. Saya waktu itu lihat sosok gitu loh, saya itu bisa sukses loh. Saya ini loh, sukses saya itu pingin. Bukan soal mobilnya, tapi saya bisa punya income puluhan juta. Saya bisa punya income ratusan juta. Ya, saya bisa memperbaiki hidup dari keluarga saya. Ya, saya bisa meningkatkan derajat hidup keluarga saya, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi mikirnya, ya itu pikiran saya, Bapak Ibu semuanya. Di usia sangat muda, ya. Nah, next. Saya punya kata-kata apa? Saya pasti bisa sukses. Mungkin sama dengan Bapak Ibu semuanya setelah Anda lihat acara hari ini, saya pasti bisa sukses. Ya, punya perasaan yang sama, Bapak Ibu semuanya. Kalau Anda punya perasaan sama, Anda berhasil ikut acara saya, Bapak Ibu semuanya. Tidak peduli Anda mau sukses dimanapun ya. Next. Nah, jadi kekuatan saya, orang naik modal saya itu apa? Bukan uang. Punya mimpi besar nggak, Bapak Ibu semuanya? God never give you a dream that match your budget. He is not checking your bank account. He is checking your faith. Ya, bahasa Jermannya. Artinya, Bapak Ibu semuanya, Tuhan itu nggak pernah ngecek rekeningmu itu berapa gitu loh. Kamu pingin punya rumah mewah, kamu pingin keluar negeri, kamu pingin punya hidup sukses. Tuhan tidak pernah ngecek rekeningmu itu berapa. Tuhan itu ngecek keyakinanmu. Bapak Ibu semuanya, percuma kalau Anda itu punya rekeningnya banyak, tapi Anda nggak punya keyakinan. Anak-anak yang dikasih warisan yang tidak punya kemampuan dan keyakinan, ujungnya bangkrut. Ya, lebih baik Anda nggak punya uang, nggak apa-apa. Tapi Anda punya keyakinan kalau suatu ketika hidup Anda itu sukses, Bapak semuanya. Saya yakin orang-orang yang datang di acara hari ini, Anda tidak terima dengan nasib Anda. Anda bukanlah orang-orang yang tahu, yang bicara, Anda tahu Pak, hari
hari ini, ya, keadaan sekarang ini, itulah bukanlah keadaan Anda yang di depan, ya, semuanya. Kehidupan kita sekarang itu beda dengan masa depan, Bapak Ibu semuanya, ya. Dan jangan sampai udah nggak punya uang, nggak punya keyakinan lagi, ya, itu miskin selamanya, Bapak Ibu semuanya. Itu kutukan, Bapak Ibu semuanya. Jadi Anda harus punya keyakinan kalau memang sukses itu jalan hidup Anda. Nah, yang kedua, kalimat yang membuat saya kenapa saya berjuang itu, saya dirubah mindset saya, Bapak Ibu semuanya. Kenapa waktu itu saya cepat menyerah? Karena saya hanya kejar untuk uang, Bapak Ibu semuanya. Mentor saya tanya, Vincent, punya pacar nggak? Maunya jawab iya, tapi nggak ada sebenarnya. Nggak ada, saya bilang gitu ya. Nggak punya kalau saya. Punya pacar, nggak punya. Siapa yang mau sama saya ya? Terus, tanya, kalau kamu punya pacar, sayang mana? Pacarmu atau orang tuamu? Sayang orang tua dong. Oke. Kalau kamu punya pacar, kalau pacarmu ulang tahun, kamu kasih apa? Kasih kado, boneka. Kasih coklat. Ya nggak? Nah, ini pertanyaan yang menampar saya, Bapak Ibu semuanya. Kalau orang tuamu yang ulang tahun, kamu kasih apa? Saya diem. Selama ini orang tua saya ulang tahun. Pada saat itu, tanggal aja saya nggak tahu, Bapak Ibu semuanya. Tapi ngomongnya saya sayang, Bapak Ibu semuanya. Padahal orang tua saya berjuang habis-habisan loh. Dengan segala macam kekurangannya. Orang tua saya tetap berjuang untuk saya, Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan bangga dengan pemberian orang tua. Banggalah dengan apa yang kamu berikan kepada orang tua. Sukses itu nggak lihat umur. Ya, nggak peduli Anda mau tua kek, mau muda kek, ya, mau yang di mana kek, nggak penting Bapak Ibu semuanya. Next. Wah, ini detak jantung saya, misalnya. Wah, ya. Detak jantung, kalau nggak kejar reward ya. Ini kalau Anda lihat saya bicara, kalau Anda nyantai-nyantai ya, begini ya, dianggapnya ya sambil lalu. Percaya sama saya, misalnya. Nasib saya nggak akan nular pada Anda. Pada saat itu kejar reward ya. Makanya kalau Anda kejar reward, kayak gini nggak? Duk jantungnya, ya. Setiap kali bangun itu, punya mimpi, Bapak semuanya. Walaupun capek, bangun itu segar, Bapak Ibu semuanya. Saya selalu mau kejar reward, ya. Nah, singkat cerita, saya prospek. Dan saya sering ditolak, Bapak Ibu semuanya. Sering ditolak, bukan nggak ditolak loh. Penolakan bertubi-tubi. Jaringan saya rontok. Saya harus bangun lagi. Ya, selalu dapat masalah. Ya, next. Anda tahu tahun pertama saya? Nih, silakan Anda lihat, Bapak semuanya. Kalau sekarang bonusnya enak harian. Dulu bonus saya bulanan. Anda tahu itu bonus saya. Anda lihat, itu 106, bukan juta ya, 106.000 itu. Yang kedua, 191, itu sama dengan bonus grup 1% Anda ya, satu hari. Bapak Ibu, ini bonus saya 191.000, satu bulan, Bapak Ibu semuanya. Di bagian yang kertas, ambilnya di stokis, Bapak Ibu semuanya, pada saat itu. Kadang itu saya iri loh dengan Anda semua, Bapak Ibu semuanya. Gila loh, kerja 1 bulan, 2 bulan bisa dapat bonus 10 juta. Bisa dapat bonus 20 juta. Masih sempat ada acara down lagi, Bapak Ibu semuanya. Padahal bonus Anda itu lebih besar daripada saya, berkali-kali lipat daripada saya. Ini tahun pertama saya lewati dengan bonus yang sangat kecil. Berbagai macam jenis penolakan saya lewati. Waktu itu saya ngeliat harapan ya, saya bicara. Kalau waktu itu kan tagline-nya adalah apa? 1-2 tahun kita akan dapat BMW. 1-2 tahun kita akan dapat income 40 juta. Waktu itu mimpi 100 juta pertama saya, itu dari beliau, ya, dari mentor saya di MLM saya yang pertama, Bapak Ibu semuanya. Next. Saya tahu perasaan saya apa. Saya ini cuma pingin mau cari sukses. Saya itu ingin sukses loh, ingin bantu orang tua loh. Cari duit aja sulit ya. Saya betul-betul ditolak banyak orang, Bapak Ibu semua, dengan berbagai macam jenis penolakan. Teman saya nggak ada yang join. Bayangin, saya nggak punya teman kuliah, saya nggak ada yang mau join, Bapak Ibu semua, sama saya. Next. Nah, di awal karir, menghitung pendapatan adalah prioritas terakhir. Itu jadi prioritas terakhir saya, Bapak Ibu semuanya. Kalau mungkin Anda tanya sama saya, Pak Vincent, kenapa Pak Vincent kok bisa banyak menyelesaikan banyak masalah? Pak Vincent bagaimana kok punya skill untuk berbicara? Pak Vincent bagaimana kok punya pola pikir seperti ini? Itu karena saya lewati dengan dompet kosong, Bapak semuanya. Saya bonus saya 100.000. Tapi saya kerja kayak orang punya income 100 juta, Bapak semuanya. Setiap harinya. Banyak teman saya punya bonus 10 juta, 20 juta. Tapi setiap hari kerjanya kayak orang yang punya bonus 200.000 doang, Bapak semuanya. Saya lebih banyak menghitung kemajuan,
pengalaman, skill, pembelajaran hal baru, dan jam terbang. Itu prioritas saya, Bapak semuanya. Saya nggak lihat duitnya pada saat itu. Ya, jadi bersyukurlah harusnya. Kalau Anda bonus pertama aja bisa sampai 5 juta, 3 juta, ya Anda itu lebih besar daripada saya loh. Dan Anda harusnya bisa lebih sukses daripada saya, Bapak Ibu semuanya. Ya, next. Nah, next. Katanya mentor saya, beliau bicara apa? Vincent, kalau kamu mau naik peringkat lebih cepat dari yang lain, kamu harus bangun pertemuan. Ini pertemuan semuanya. Ya, Anda lihat. Ini pertemuan MLM saya, Bapak semuanya. Ya, yang sekarang aja saya lihat ada 3.000 orang bersama di Zoom, bersama ada di YouTube ya, Bapak Ibu semuanya ya. Tahu nggak dulu? Ini pertemuannya seperti ini. 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji. Dan jas-jasan, Bapak semuanya. Lebih rapi daripada hari ini, Bapak semuanya. Lebih rapi. Banyak orang nggak? Banyak. Hanya manusia beriman yang bisa lihat, Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya seperti itu, saya lalui. Anda gimana lihat? Itu semua sudah join semua. Jadi kami kalau punya acara, ditanya, gimana acaranya? Yang penting sikap, mulai acara. Jadi udah tahu bahan materi, tetap berjalan, Bapak Ibu semuanya. Saya lalui hari demi hari, bulan demi bulan, ya. Saya lalui tahun demi tahun, saya lalui, Bapak Ibu semuanya. Ngomong-ngomong, Anda tahu saya yang mana, Bapak Ibu semuanya? Tebak ayo, saya yang mana? Nah, saya kasih tahu, biar cepat. Saya yang foto, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Jaga tiket soalnya, jaga tiket sobek. Jadi saya sendiri pun tahu jadi tiket sobek. Ya, saya tahu jadi MC, saya tahu jadi ini ngurusin kursi, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya tahu jadi presenter ngomong itu sama nggak ada orangnya. Saya tahu perasaannya, tapi saya lewati, Bapak semuanya. Saya tidak lari. Banyak orang nggak mau lalui prosesnya. Dan ketika itu mentor bicara apa? Nah ini dia, Vincent, kamu harus baca buku, tingkatkan pengembangan dirimu. Oh, di saat ini disuruh baca buku, saya mikir, sekolah aja males, kuliah aja males. Ya, disuruh baca buku, Bapak Ibu semuanya. Ya, beliau cuma, ya waktu itu beliau bilang, kalau kamu pengen jadi pemimpin, ya, seorang pemimpin itu pasti rajin baca buku. Tahu nggak, saya itu, ini loh, bandel. Saya bilang, enggak, kita ciptakan rekor, akan muncul seorang pemimpin tanpa baca buku. Hasilnya, ya ini pertemuannya, Bapak Ibu semuanya, sepi. Nggak ada yang mau join sama saya, Bapak Ibu semuanya. Nggak punya people skills soalnya. Ya, maklum kenapa saya nggak suka. Saya masih muda, nggak punya people skill, nggak punya pengetahuan bagi semuanya. Ya, harus belajar. A good book can change your life. Hari ini, semuanya, saya baca buku tuh banyak. Banyak orang yang mungkin anggap setelah kuliah tidak pernah baca buku. Anda alasan Anda ngantuk, Anda males, Anda bilang, ya saya nggak biasa baca buku. Bapak Ibu, Anda tahu orang-orang yang punya income di atas 100 miliar. Mereka semua adalah orang-orang yang suka baca buku, Bapak Ibu semuanya. Karena katanya mentor saya bilang apa? Kalau kamu nggak suka baca buku, kamu akan dipimpin oleh orang-orang yang suka baca buku. Kalau kamu nggak suka pakai baju rapi, kamu akan dipimpin oleh orang-orang yang suka pakai baju rapi. Makanya kadang-kadang Anda lihat profesor, ya, badan mungkin penampilannya ada, nggak semua ya, ada yang penampilan kurang bagus, ya penampilan nggak penting. Tapi Anda lihat atasannya, biasanya adalah anak lulusan SD, SMP yang pakai baju rapi, Bapak Ibu semuanya. Ya, nah, jadi saya pernah lewati, ya, next. Dan saya siap keluar uang, semuanya. Maksudnya adalah apa? Bapak Ibu, bonus saya sudah kecil. Saya itu kan harus sewa ruangan. Anda pikir kalau bangun acara itu nggak pakai modal bagi semuanya. Saya sudah sering mengalami kerugian. Bonus nggak seberapa besar, tapi harus keluar uang untuk bayar uang ruangan, Bapak Ibu semuanya. Saya lewati. Pertama kali saya nggak tahu. Aduh, kok ini kok buang-buang uang sih seperti ini. Mentor saya bilang apa sih, Vincent? Mau sukses atau gagal? Kalau mau sukses, fokus apa impiannya? Iya gitu ya, fokus dulu pengembangan diri. Nah di saat itulah saya benar-benar fokus pengembangan diri. Saya siap keluar uang demi sukses. Bapak Ibu, saya cuma ingin sukses, bukan diri saya. Saya ingin sukses untuk bantu papa mama saya. Ngomong-ngomong semuanya, di tahun kedua ini juga adik saya sudah masuk ke kuliah, tapi beliau tidak memutuskan untuk kuliah, Pak Fandi. Ya, beliau akhirnya pulang ke Kalimantan untuk membantu usaha keluarga saya, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya betul-betul tinggal sendiri sekarang, Bapak Ibu semuanya. Tadinya berdua dengan adik saya. Ya, waktu SMA kan orang tua saya pindah sudah ke Kalimantan. Saya hidup sendiri, Bapak Ibu semuanya. Ya, next. Ingat, Coca-Cola tahun pertama itu hanya jual 25 botol. Kalau Coca-Cola itu tahun pertama itu hitung-hitung keuntungannya dan dia give up
Jangan bilang apa, nggak ada gunanya. Bangun Coca-Cola, minuman kayak gini, nggak laku. 1 tahun 25 botol. Mungkin sama dengan Anda sekarang. Anda jangan terlalu cepat ngedon bagi semuanya. Kalau Anda mengalami penolakan dalam bidang apapun ya, bukan cuma di SIP, di bidang apapun Anda mengalami penolakan. Jangan terlalu cepat gampang ngedon. Jangan cuma 1 bulan ditolak 20 orang, 30 orang, mungkin 1 tahun jalan Anda ditolak 200 orang, dan Anda memutuskan kalau itu bukan jalan hidup Anda. Itu bukan bidang Anda bagi semuanya. Bayangkan kalau Coca-Cola bicara begitu. Harinya Anda nggak kenal sama brand Coca-Cola, Bapak Ibu semuanya. 1 tahun cuma 25 botol, sudah pasti rugi, Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, tahun kedua. 1-2 tahun naik BMW, naik Mercy. Wah, mimpinya kan? Tetap naik sepeda motor. Dan tahu, sekarang mulai keluar kata-kata. Katanya, keuntunganmu bisa membeli kapal pesiar, rumah mewah, mobil BMW. Tapi kamu pulang kok naik motor bebek katanya. Bapak Ibu semuanya. Teman saya itu sampai ngomong, Vincent, sudahlah, berhenti kerja kayak gitu-gitu. Mana hasilnya? Income-mu berapa sih? Sulit bagi semuanya kalau bicara income. Nggak berani kasih tunjuk bagi semuanya. Ya kita cuma ngomong, pokoknya ada. Pokoknya oke. Ya, nggak berani nunjukin karena income-nya nggak ada. Ya sedikit itu loh. Ada cuma sedikit, Bapak Ibu semuanya. Dia bahkan sampai bilang, kalau sampai kamu bisa dapat Mercy atau BMW, saya gigit bannya. Wah, Bapak Ibu semuanya. Wih, perasaannya kan bagaimana ya? Bukannya didukung teman Anda, tapi dihina, Bapak Ibu semuanya. Next. Saya merasa apa ya perasaannya? Saya merasanya dilecehkan. Pernah nggak Anda ngerasain kayak gini? Datang teman, ya, gimana SIP? Nah, datang ya. Kayaknya memperhatikan gitu kan. Gimana? Udah banyak downline-nya? Mana Mercy BMW-nya? Mana? Ya kan? Anda mungkin merasa perasaan yang sama. Mungkin dia ngomong, naik Mercy BMW. Wih, sejak kapan ya? Mercy rodanya 2 ya. Keren ya. Perasaan yang seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya merasakan, wah, pada ya rasa dilecehkan ya. Kayaknya memperhatikan. Tapi sebenarnya melecehkan Bapak Ibu semuanya. Pada saat itu, saya ngomong dalam hati ya. Pada saat itu ya. Suatu hari, nanti kalau saya sukses, saya bawa Mercy banyak BMW. Kalau saya dapat Ferrari. Ya, saya tunggu kamu lihat gigit ban saya. Ya, sekarang saya sudah punya Ferrari sih, Bapak Ibu semuanya, bukan Mercy BMW. Saya mau lihat orang gigit Ferrari loh, jarang-jarang terjadi, Bapak Ibu semuanya. Ya, nggak pernah ketemu, Bapak Ibu semuanya ya. Tapi jangan punya mental seperti itu ya. Saya ngomong, Anda boleh cuma di dalam hati, tapi nggak boleh praktek beneran. Itu sombong soalnya, Bapak Ibu semuanya. Saya belajar kenapa saya waktu itu tidak cepat sukses, karena kepingin pamer jahat, Bapak Ibu semuanya. Tidak boleh, Bapak Ibu semuanya. Ya, tidak boleh. Dalam hati saja boleh, tapi tidak boleh benar-benar dilakukan, Bapak Ibu semuanya. Ya, next. Iya, sama ya nasib kita ya, teman-teman yang komen di chatting ya. Nah, kalau Anda mau sukses, ya apalagi? Ya, waktu itu yang saya lakukan, Bapak Ibu semuanya. Find a mentor who will help you grow. Temukan seorang mentor yang membantu Anda itu untuk selalu bertumbuh. Bapak Ibu semuanya. Anda tahu yang paling berharga dari SIP apa? Bukan soal 22 jutanya. Saya yakin orang join 22 juta terlalu murah di SIP. Loh kenapa? Anda bayar sekali, tapi mentor Anda, teman Anda itu harus bantu Anda sukses 5 tahun loh. Mereka itu harus kasih resep, harus bantu Anda presentasi orang, menemani Anda, nggak minta uang makan, Bapak Ibu semuanya, mengorbankan waktunya mereka untuk membuat Anda sukses. Kenapa? Kalau Anda tidak sukses, mereka juga tidak sukses, Bapak Ibu semuanya. Ini bisnis yang paling luar biasa menurut saya. Kalau, gitu loh, Anda bayangkan kalau saya nggak punya uang pada saat itu, datang pada Anda atau keluarga Anda, meminta pekerjaan, dan saya minta untuk bisa sukses, sama seperti Anda, mau bantu nggak Bapak Ibu semuanya? Pasti nggak mau bantu lah Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini, tim kerja kita siap membantu Anda. Anda harus berterima kasih, diundang mereka di acara ini. Ucapan terima kasih. Minta setelah acara ini selesai, oke saya join. Ini mereka ngajak sukses. Mereka akan menemani Anda untuk bisa sukses, Bapak Ibu semuanya. Rendahkan hati. Ini ada peluang loh, Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau Anda tutup hati Anda, ya, tutup mata Anda, peluang akan jadi masalah, Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi kalau Anda buka hati Anda, masalah itu menjadi peluang untuk Anda, Bapak Ibu semuanya. Ya, next. Nah, disinilah saya mulai, Bapak Ibu semuanya, ya, saya mulai yang namanya berantem, Bapak Ibu semuanya ya. Saya punya pacar pada saat itu ya. Jadi punya pacar karena kesepian. Nah, kebetulan pacar yang saya pacar ini siapa?
Dolen saya sendiri. Kaki besar saya, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya pacaran. Nah, di saat pacaran beberapa saat kemudian kami itu sering berantem. Wih, itu gila, sering berantem Bapak Ibu. Sering berantem. Dilihat oleh grup, dilihat oleh upline, dilihat oleh teman Bapak Ibu semuanya. Tahu nggak apa yang terjadi? Postur saya hilang Bapak Ibu semuanya dari tim, dan tim saya rontok habis. Apa yang saya bangun 2 tahun belum sukses, sudah punya tim, rontok Bapak Ibu semuanya. Anda bayangin. Next. Nah, yang terjadi adalah apa Bapak Ibu semuanya? Ya, makanya saya ngomong dengan teman-teman saya yang bagi Anda yang masih muda. Anda kalau mau cari jodoh, corong jangan disip Bapak Ibu semuanya. SIP itu aplikasi transaksi, ya, bukan aplikasi biro jodoh. Aplikasi biro jodoh sudah ada sendiri Bapak Ibu semuanya, ya, Tinder, ya, dan lain-lainnya. Cari di sana, ini aplikasi untuk kita sukses Bapak Ibu semuanya. Jangan main-main dengan grup Anda Bapak Ibu semuanya, ya, bisa hancur Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang terjadi? Ini grup saya bersih loh. Saya punya peringkat, mungkin peringkatnya di sini itu sama dengan kayak peringkatnya eksekutif lah, gold ya. Mungkin omsetnya sama kayak gold ya, omsetnya. Gini, orang tua saya tahun ketiga itu sampai marah sama saya. Tahu nggak orang tua saya bilang apa? Papa mama, dia bilang, papa mama, nggak butuh kamu sukses dari MLM. Nggak usah lah kayak gini-gini kamu. Walaupun sukses, nggak sudi makan dari uang MLM-mu. Bayangin ya, ini orang yang tua yang saya perjuangkan, ngomong begitu, Bapak semuanya. Ya rasanya kayak kena hajar, kena petir semuanya. Terkadang perkataan orang tua sendirilah yang membuat kita kehilangan semangat untuk menggapai cita-cita Bapak Ibu semuanya. Terkadang orang tua, ya, mentor saya bilang apa? Ya, setiap kali saya itu putus asa habis, saya datang ke mentor saya. Mentor saya bicara apa? Vincent, kamu tahu nggak artinya apa? Kamu punya sikap positif negatif. Sikap positifnya apa? Tuhan mau suruh kamu untuk lebih cepat sukses. Percaya sama saya, tidak ada orang tua satupun kalau anaknya sukses itu tidak bangga, gak pernah lihat, walaupun mereka ngomong kayak gitu. Betul juga. Dan pada saat itu saya betul-betul tidak punya teman Bapak Ibu semuanya. Saya nggak pernah berteman, udah nggak bicara dengan teman. Saya nggak punya teman karena saat itu cuman ya bekerjanya sama pacar pada saat itu. Kayaknya bekerja, setiap hari bekerja. Saya nggak pernah nggak bekerja. Ya tapi aktivitas tidak sama dengan produktivitas. Misalnya aktivitas, kayaknya beraktivitas setiap hari, setiap bulan beraktivitas, tapi nggak ngasilin apa-apa, kayak jalan di tempat, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ya, Bapak Ibu semuanya ya, tidak punya teman. Next. Hancur. Perasaan saya 3 tahun ya, apa yang saya bangun, jatuh, Bapak Ibu semuanya. Rasanya nggak enak, Bapak Ibu semuanya. Saya mau menyerah rasanya, Bapak Ibu semuanya. Ya, next. Tapi tahun ketiga saya tetap lalui dengan naik motor. Mau nggak mau, Bapak Ibu semuanya, saya harus tetap naik motor. Ingat, saya pingin dapat Mercy BMW. Nggak dapat sampai 3 tahun jalan. Gimana rasanya? Teman-teman bilang, pembual kamu Vincent. Teman-teman mulai jauhin. Kayaknya kalau kita kerja ini tuh, kamu itu, kerja apa gitu ya. Kerja yang menjijikkan gitu loh. Kayaknya mereka melihatnya, Bapak Ibu semuanya. Lihat saya jijik. Lihat kerjaannya juga jijik, Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, di saat itu saya mau give up. Mentor saya mengupgrade impian saya, Bapak Ibu semuanya. Ya, Anda bisa lihat, Anda bisa perbesar sendiri. Bapak Ibu saya upgrade impian saya ya. Saya perbesar dulu di tempat saya. Ya, pada tanggal 7 Januari 2020, saya bersumpah dan berkomitmen untuk melakukan perubahan besar dalam hidup. Pertama, keluarga saya hidup susah, hanya bisa melihat kehidupan orang lain. Sehingga keluarga saya dipermalukan. Kedua, saya ingin menunjukkan saya adalah orang paling sukses di keluarga besar. Yang mulai dari nol dan nggak minta apapun. Yang ketiga, saya ingin membantu semua jaringan saya menjadi orang sukses. Banyak anak-anak muda yang sukses dari tempat saya. Keempat, saya akan menjadi anak muda fenomenal yang akan masuk di setiap majalah dan juga TV-TV sampai internasional karena prestasi. Yang kelima, saya akan membuat buku yang akan bisa mengubah kehidupan banyak orang. Kurang lebih isinya seperti itu, saya singkat ya, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya tulis, saya upgrade mimpi saya. Sekali lagi, saya upgrade mimpi saya. Saya waktu itu berpikir saya harus punya uang 1 miliar, bukan 100 juta. Tapi sekarang harus punya uang 1 M saya kejarnya. Padahal saya belum punya bonus seperti itu banyaknya loh. Puluhan juta aja nggak, belasan juta aja nggak, Bapak Ibu semuanya.